Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu akan dipresentasikan oleh Sister Ana. Pertama, manajemen deskripsi kriteria. Manajemen deskripsi kriteria ada 4 item. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kriteria pencapaian, memadai, dan dalam kemudian. Dalam keempat item ini kami simpulkan dari beberapa. Yang pertama, siswa dialihkan dalam mencapai target. Jika yang pertama mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan menerapkan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif dengan baik. Berikut langkah guru untuk siswa yang belum mencapai target. Memberikan bimbingan tambahan melalui contoh teks deskriptif kelompok. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif seperti video atau gambar untuk memperjelas konsep. Yang berikut, memberikan latihan tambahan yang berfokus pada aspek yang masih kurang dikuasai. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan remedial dengan memberikan umpan balik yang solutif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menggunakan buku. Di sini coba di atas 6 item. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kriteria tercapaian, baru berkembang, layak, cakap, gemar. Dari sini saya dapat simpulkan. Yang pertama, peserta didik dianggap telah mencapai ketercapaian pembelajaran apabila berada pada kategori cakap atau mahir di semua aspek yang dinilai. Jika peserta didik masih berada pada kategori baru berkembang atau layak, maka diperlukan intervensi tambahan. Langkah guru untuk siswa yang baru mencapai KKTP. Yang pertama, memberikan bimbingan tambahan melalui diskusi kelompok atau sesi remedial. Yang kedua, menyediakan contoh teks yang lebih berada untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video atau gambar untuk memperjelas konsep. Yang keempat, memberikan latihan tambahan dalam mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasan. Yang kelima, melakukan asesmen formatif dan memberikan umpan balik yang konstruktif secara berkala. Dengan langkah-langkah ini diharapkan semua peserta didik dapat mencapai ketercapaian pembelajaran yang diharapkan. Menggunakan skala dan interval nilai, yaitu mencakupi tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian, interval nilai, deskripsi ketercapaian. Dari tersebut dapat disimpulkan dan tindak lanjut. Yang pertama, peserta didik dianggap mencapai KKTP jika memperoleh nilai minimal 85 dalam pemahaman fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Langkah guru untuk siswa yang belum mencapai KKTP, nilai kurang dari 85. Yang pertama, memberikan latihan tambahan berupa soal atau tugas analisis teks deskriptif. Yang kedua, melakukan pendampingan atau bimbingan secara individu atau kelompok kecil. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran interaktif seperti video atau diskusi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman. Yang keempat, memberikan kesempatan remedial dengan tugas-tugas yang lebih terarah sesuai kebutuhan siswa. Yang keempat, menggunakan presentasi, yaitu mencakupi tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, jumlah indikator tercapai, presentasi capaian. Jumlah indikator itu ada 4 dan indikator tercapainya ada 2, jadi setiap presentasi capaian itu menjadi 20%. Dari kesimpulan dan tindak lanjut, yang pertama, siswa dianggap mencapai KKTP jika memperoleh minimal 20% dari total indikator pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, jika siswa belum mencapai KKTP, guru dapat memberikan bimbingan tambahan latihan sosial yang lebih spesifik
diskusi kelompok atau remedial sesuai kebutuhan siswa agar dapat memahami dan menguasai materi dengan lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.